Tahukah karakter wanita yang bagaimana yang harus kita jauhkan? Seperti yang kita ketahui, karakter wanita tergantung lingkungan dan agamanya. Ananah atau suka mengeluh. Wanita selalu merasa tidak puas dan tidak merasa bersyukur apa yang telah ditentukan oleh Allah. Yang kedua adalah manana atau mengungkit kebaikan. Jika kamu mengungkit kebaikan, maka amalan yang telah kamu terima akan menjadi sia-sia. Yang ketiga, hanana atau suka membanding-bandingkan. Yang keempat ada hadaqah atau boros. Yang kelima ada barokah atau berlias secara berlebihan kepada yang tidak muhrimnya. Yang terakhir ada asyadaqah atau banyak bicara. Bagaimana syarat berpakaian yang baik bagi wanita muslim? Syarat berpakaian bagi wanita muslim yang pertama menutup aurat, tidak menyerupai laki-laki dan tidak tabarus atau berlebihan. Adab bergaul bagi seorang wanita yang pertama tidak mencela, yang kedua tidak berkhawat atau tidak menimbulkan nafsu, yang ketiga bermanfaat bagi orang lain. Adab wanita muslim dalam bekerja. Wanita di dalam Islam tidak dianjurkan untuk bekerja di luar rumah, tetapi diperbolehkan jika pertama pekerjaan diperbolehkan menurut syariat Islam, lalu yang kedua dibutuhkan masyarakat, dan yang ketiga diizinkan suami. Wanita menurut pandangan Muhammadiyah. Materi ini dibawakan oleh Kakanda Windy Khairunisa SPD. Perempuan adalah makhluk Allah dan pasangan untuk laki-laki. Perbedaan yang ada antara perempuan dan laki-laki diciptakan untuk saling melengkapi. Masing-masing perempuan dan laki-laki memiliki fitrah atau kekhususan, seperti halnya lelaki yang mencari nafkah, perempuan yang maka demikian pula perempuan. Perempuan dalam Muhammadiyah. Yang pertama, makhluk Allah yang berkedudukan setara. Yang kedua, keseimbangan peran publik dan rumah tangga. Yang ketiga, keterlibatan perempuan dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, Aisyah sebagai wahana beramal soleh, berdakwah dan berjuang. Yang kelima, dukungan keluarga. Yang keenam, kompetensi, keberagaman, keilmuan, dan kemasyarakatan pemimpin. Yang ketujuh, Aisyah menerapkan kepemimpinan rasional, bukan karismatik atau nasional. Dan yang terakhir, Kiai menyiapkan murid perempuan sebagai pimpinan melalui pendidikan dengan membekali ilmu-ilmu keislaman. Seperti yang kita tahu, ada namanya gerakan feminisme dan ketel politik yang bertujuan memperjuangkan hak wanita. Namun gerakan ini menginginkan perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Derajat perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Tapi kalau kesetaraan gender bertujuan untuk memiliki kedudukan yang sama dan kesempatan yang sama dalam hidup bermasyarakat antara laki-laki dan perempuan, namun tetap berada pada kodratnya. Pandangan Muhammadiyah untuk perempuan: jangan jadikan urusan dapur sebagai penghalang dalam menjalankan tugas untuk menghadapi masalah umat. Membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah oleh Ibunda Mahanim. Apa itu menikah? Menikah adalah perjanjian laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan kewajiban dan hak masing-masing. Kriteria memilih wanita adalah harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Hadis riwayat Bukhari. Hukum pernikahan. Yang pertama, wajib bagi yang mampu fisik, mental, dan ekonomi atau tidak tahan zina. Yang kedua, sunnah bagi yang mampu atau bisa menahan zina. Yang ketiga, haram bagi yang tidak bisa nafkah lahir dan batin. Yang keempat, makruh bagi yang mampu menikah tapi lemah. Tujuan menikah: 1. Mendapat ketenangan. Yang kedua, mendapat kasih sayang. Yang terakhir, menjaga pandangan. Tujuan pernikahan dalam pandangan agama: yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan sunnah. Yang kedua, mencegah zina. Yang ketiga, menyempurnakan separuh agama. Yang keempat, mendapat keturunan. Dan yang terakhir, membangun keluarga bahagia. Adapun rukun nikah: yang pertama, mempelai laki-laki dan perempuan. Yang kedua, mahar. Yang ketiga, ijab kabul. Yang keempat, harus ada wali. Dan yang kelima, ada saksi. Keimawatian. Materi ini dibawakan oleh Kakanda Pebi Mawaddah Situmorang SS.
sini ada yang namanya eksistensi dan ada yang namanya esensi. Eksistensi itu sesuatu yang bisa dilihat keberadaannya, sedangkan esensi adalah kegunaannya. Imawati adalah sebutan perempuan dalam IMM. Secara eksistensi, sudah di DAD, sebutan untuk perempuan di IMM menjadi BPH dan memakai jas merah. Secara esensi, disebut eksekutor. Yang kedua, berani mengeluarkan pendapat, disebut komunikator. Dan yang ketiga, mampu membuat arah gerakan baru dengan kebijakan baru, disebut konseptor. Adapun ideologi atau ide gagasan yang menjadi keyakinan ideologi IMM yaitu yang pertama tujuan IMM, yang kedua 6 penegasan IMM, yang ketiga trikompetensi, trilogi, dan tridimensi. Sedangkan ideologi Muhammadiyah adalah yang pertama, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau MKCHM. Yang kedua, pedoman hidup Islam. Yang ketiga, 7 langkah Muhammadiyah. Dan yang keempat, tujuan Muhammadiyah. Outcome gerakan Imawati. Yang pertama, ideologinya mantap. Yang kedua, intelektual yang terarah. Yang ketiga, skill yang memadai. Dan yang keempat, leadership yang teruji. Parameter intelektual yang terasah, yang pertama daya kognisi yang kuat, yang kedua budaya literasi, yang ketiga menyampaikan materi, dan yang keempat mengaplikasikan ilmu. Lalu adapun tujuan gerakan Imawati. Yang pertama, terciptanya kader Imawati yang kualitas intelektual mampu menjalankan misi organisasi. Yang kedua, terciptanya kader Imawati sebagai pelanjut ikatan. Yang ketiga, memperkuat akidah, mental, dan sikap perilaku. Dan yang keempat, pendayagunaan, mobilisasi, dan efektivitas Imawati. Lalu ada upaya atau input dalam mewujudkan outcome dan tujuan gerakan Imawati. Yang pertama ada jalur training, yang kedua jalur kepengurusan, dan yang ketiga jalur program.